Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kali ini kita akan membahas materi perkuliahan yaitu masalah handling pada React Native. Nah, di sini handling itu kan penanganan suatu atau proses penanganan yang dilakukan pada saat nanti kita melakukan interaksi antara user dengan elemen-elemen yang ada di aplikasi web. Nah, penanganan ini macam-macam sekali ya. Penanganan bagaimana nanti kita memasukkan data, bagaimana nanti kita memproses suatu data, nanti namanya penanganan. Di sini di React Native disediakan handling namanya. Nah, React Native memberikan fitur handling yang terdiri dari ada touch, handling touch atau button, tombol, ada handling text input, ada handling list view, dan mungkin handling radio button. Nah, nanti di sini yang pertama adalah handling touch atau tombol. Seperti biasa, nanti dalam suatu aplikasi kita memerlukan membuat suatu tombol. Nah, tombol itu biasanya digunakan untuk memproses suatu data, sehingga nanti perlu sekali untuk membuat tombol. Nah, nanti di sini jenis tombol atau komponen touchable-nya nanti bisa Anda lihat ada touchable highlight, ada touchable native, opacity, dan widget feedback. Nah, kemudian contoh pembuatan tombol pada React Native nanti bisa dilihat di slide ini, atau nanti juga kita praktekkan di aplikasi Expo Snack-nya. Nah, nanti di sini ada beberapa contoh bagaimana nanti kita membuat tombol sampai nanti di sini proses-proses yang harus kita lakukan. Kemudian handling yang kedua adalah text input. Text input ini merupakan komponen yang digunakan untuk memasukkan teks, memasukkan nanti inputan. Yang mana di sini text input ini ada beberapa konfigurasi yang berbeda-beda. Yang pertama ada prop of change text, yaitu mengambil fungsi dan memanggilnya kapan saja teks berubah. Jadi nanti saat teks berubah nanti akan dikirim atau diambil dengan prop on change. Kemudian prop on submit ada mengambil fungsi pada saat teks tadi dikirimkan. Nanti ada contohnya bagaimana kita menggunakan. Kemudian yang berikutnya adalah handling list view. List view itu digunakan untuk mengambilkan data. Biasanya nanti di sini mungkin kita mengambil data dari database atau mungkin data yang lain nanti kita tampilkan, sehingga nanti di sini klien atau pengguna aplikasi atau user nanti akan memilih karena datanya sudah tersedia, kita sediakan, tinggal memilih data-data tersebut. Itu nanti menggunakan list view. Di sini ada sedikit contoh bagaimana penggunaan dari list view-nya. Kemudian untuk handling yang berikutnya yaitu handling radio bottom. Di sini handling radio bottom ini sama dengan list view. Jadi memilih opsi hanya nanti di sini menggunakan suatu objek. Nah, itu objek radio namanya. Nanti ada beberapa pilihan yang mungkin nanti gambarnya nanti Anda bisa melihat nanti bagaimana nanti contoh dari objek radio bottom. Nah, seperti ini nanti ada pilihan nanti radio bottom. Ini beberapa handling nanti yang akan kita pelajari saat ini. Kemudian kita lihat di scriptnya. Yang pertama nanti di sini handling handling tombol. Nanti di sini kita bisa menciptakan tombol, yang mana tombol tadi digunakan untuk memproses suatu data. Nah, tombol yang kita ciptakan nanti ada dua macam, ada nanti yang berupa button, ya, tombol biasa, atau juga touchable opacity. Nah, seperti biasa, kita import dulu komponen-komponennya dari React Native. Kemudian kita import dulu nanti komponen apa yang akan kita gunakan, termasuk di sini ada button dan touchable opacity. Nah, kemudian yang pertama kita buat dulu tampilan buttonnya, tombolnya. Yang ini bagaimana nanti kalau kita menggunakan komponen button. Komponen button yaitu kita cukup memberikan judul, title nanti di sini ada yang tampil di tombol tersebut. Kemudian ada on press, ada saat proses yang dilakukan pada saat kita menekan tombol. Nah, di sini. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan perintah touchable opacity. Nah, jadi sama, kita membentuk suatu tombol, hanya bedanya nanti di touchable opacity nanti bisa kita rubah untuk tampilannya. Nah, kalau nanti di tombol biasa mungkin hanya segi 4 biasa, tapi kalau di touchable opacity nanti tampilannya bisa kita rubah sesuai dengan keinginan. Yang mana nanti di sini semuanya stylenya kita atur di bawah. Jadi nanti ada stylenya touchable, jangan lupa nanti di sini kita buat stylenya karena kita membuat style tombol.
Nah, nanti di sini style tombolnya mulai dari marginnya berapa, kemudian background colornya, sampai dengan border radius. Nah, nanti border radius nanti membentuk berapa nanti model tombolnya. Kalau nanti di sini kita kira nanti 20 ya, contohnya seperti kalau misalkan kita lingkarkan misalkan jadi misalkan 50, maka nanti mungkin akan perubahan, atau mungkin 10 misalkan. Nah, nanti seperti itu. 100 nanti kita lihat hasilnya, nanti bisa kita lihat nanti hasilnya bagaimana nanti di sini lingkaran dari tombol toggle opacity tersebut sesuai dengan border radius. Bagaimana nanti radiusnya kita atur sesuai dengan keinginan. Ini contohnya. Nah, di sini kalau radius 10, nah seperti ini. Nanti kalau misalkan kita tampilkan lagi misalkan radius 80, mungkin nanti akan lebih lagi nanti toggle-nya. Oke. Ini bagaimana nanti kalau kita menggunakan toggle radius. Kemudian dari handling tombol ya. Kemudian yang berikutnya yaitu handling text input. Nah, nanti di sini text input di sini digunakan untuk menginputkan data. Yang mana di sini hampir misalkan kita membuat satu form seperti biasa, kita nanti menambahkan, ya kan ya. Selain nanti ada tombol, kita menambahkan komponen baru yang namanya text input. Nah, jangan lupa kita impor. Nah, kemudian yang berikutnya seperti biasa kita menyiapkan suatu variabel, konstantanya apa. Di sini karena nanti di sini contohnya ada dua inputan, nama siswa dan umur, maka nanti di sini kita siapkan dua variabel ya, konstanta nama, set nama, kemudian useState. Jangan lupa kita menggunakan useState, yaitu kita awali dari kosong, nilai kosong kalau nama. Sedangkan umur kita awali dengan nilai 0. Kemudian kita membuat lagi variabel untuk pengolahan datanya, untuk memproses datanya seperti ini. Ada v nama, mungkin v umur dan sebagainya. Kemudian di sini kita juga membuat function tersebut gunakan untuk menampilkan, karena nanti di sini harapan kita nanti pada saat data diinputkan, setiap kita tombol simpan, ketik tombol simpan, maka nanti data akan tampilkan di bawah. Nah, kita ambil contoh misalkan datanya Stikom, misalkan umurnya 20, sehingga pada saat kita klik tombol simpan, maka nanti akan tampil di bawah. Nah, nanti di sini untuk menampilkannya kita menggunakan function tampil sini. Oke, seperti setelah nanti kita siapkan semua variabel-variabelnya, setting use state-nya, baru nanti di sini kita atur tampilannya. Seperti biasa kita menggunakan view, kemudian ada text, ya, nama siswa, kemudian nah di sini untuk isiannya kita menggunakan text input, yang mana stylenya kita atur sesuai dengan nanti style yang sudah kita buatkan. Di sini ada input. Mulai dari lebarnya, tingginya berapa, border width, colornya dan sebagainya. Kita atur. Nah, kita masukkan nama, kemudian placeholder, yaitu nanti keterangan bagaimana nanti kalau kita nanti mau memasukkan nama, nanti ada keterangan yang harus kita isikan sebagai panduan. Panduan nanti bagaimana nanti panduannya nanti untuk mengisi data tersebut. Kemudian yang berikutnya nanti di sini ada ini ada launching text tadi. Pada saat nanti kita memasukkan nama, input nama, maka nanti akan disimpan ke dalam variabel nama. Nanti menyimpan variabel nama. Kemudian yang kedua, kita masukkan umur. Umur nanti di sini sama seperti itu, kita menggunakan text untuk keterangannya. Kemudian kita menggunakan text input untuk inputannya. Nah, di sini ada placeholder, nanti ada stylenya, kemudian ada keyboard type. Nah, nanti di sini pada waktu memasukkan umur, kita menginginkan nanti yang keyboardnya yang muncul adalah numerik, angka-angka, karena nanti umur kan angka ya. Maka nanti di sini kita buatkan keyboard types-nya yaitu tipenya numerik. Nah, seperti yang tadi kita simpan variabel umur dengan menggunakan unchanged text ya. Nanti di sini kita simpan ke dalam variabel umur. Kemudian yang berikutnya ya kita membentuk tombol. Nah, di sini kita menggunakan toggle opacity, yang mana nanti di sini tombolnya kita buat stylenya tombol. Nah, ini tombolnya stylenya sudah ada, mulai dari radiusnya berapa, bentuknya apa, jadinya seperti itu. Kemudian on press-nya, jadi pada saat nanti tombol ditekan, maka nanti dia akan memanggil function tampil. Hati-hati, tampil nanti di sini menyimpan semua variabel ke dalam
pada konstanta tadi. Jadi set V nama ini tadi isinya mengambil dari variabel nama. Set V umur mengambil isinya umur. Kemudian masing-masing kita dimasukkan ke dalam variabel yang depannya tadi itu. Nah, kemudian baru nanti di sini kita buat keterangan untuk menampilkan datanya. Sehingga seperti saya katakan tadi, pada saat nanti kita inputkan data, kemudian kita tekan tombol simpan, maka nanti akan disimpan dalam variabel, kemudian ditampilkan lewat function tampil yang tadi itu. Sehingga nanti di sini misalkan nama siswanya misalkan Adi, umurnya 25 tahun. Sehingga nanti pada saat klik simpan, maka nanti di sini akan tertera nanti di sini nama siswa, umur siswa dan sebagainya. Ini penggunaan dari handling text input. Kemudian yang berikutnya yaitu handling untuk list view. Nah, nanti di list view nanti di sini kelanjutan dari tadi menampilkan data-data yang perlu diisikan, tapi datanya sudah ditampilkan, disediakan. Nah, contohnya nanti di sini dari inputan form siswa nanti ditambahi selain nama siswa, umur, juga nanti jenis kelamin. Jenis kelamin nanti di sini data yang disediakan ada dua, ada laki-laki dan perempuan. Ini merupakan list view. Jadi tampilkan tinggal nanti kita memilih tanpa perlu mengetikkan atau menginputkan karena sudah disediakan. Nah, untuk nanti menggunakan list view seperti biasa, hati-hati nanti di sini kita menambahkan variabel dan sebagainya. Nanti di sini kita siapkan nilainya, isinya dari nanti list view. Misalkan kita membuat konstanta atau variabel namanya jenis kelamin yang isinya jenis K. Di sini kita buat variabelnya jenis K yaitu laki-laki, jenis K juga perempuan. Jadi isinya dua, laki-laki dan perempuan. Kemudian kita membuat lagi suatu konstanta nanti untuk menampung nilai dari jenis kelamin tadi itu yang ditampilkan tadi itu. Nah, kemudian seperti biasa kita buat function tampil tadi. Jadi yang sudah ada tadi kita tambahi yaitu untuk menampung jenis kelamin supaya nanti bisa tampilkan di bawahnya seperti ini. Nah, seperti biasa kita masukkan tadi sama yaitu text inputnya, kemudian ada umur siswa tadi kita mengambil. Nah, kemudian kita menggunakan jenis kelamin karena nanti di situ merupakan list view, maka nanti di sini kita menggunakan suatu map. Jadi di sini yang pertama kita panggil nanti jenis kelamin, variabelnya nanti ini variabelnya jenis kelamin. Kemudian kita tambahin map, baru kita tampilkan jenisnya. Ini ya. Karena nanti di sini jenis kelamin nanti di sini kita masukkan ke dalam jenisnya. Hati-hati nanti di sini jenis kelamin nanti jenisnya. Nah, kemudian key-nya hati-hati pada saat nanti kita membuat tabel berupa tabel nanti pilihannya tabel opacity yang mana nanti pada saat nanti kita pilih laki-laki atau perempuan kita tekan maka nanti akan menjalankan perintah set jenisnya tadi akan mengambil yaitu dari jenis jenis K. Kenapa jenis K? Karena nanti di sini key-nya kita menggunakan jenis K. Sehingga nanti di sini pada saat nanti kita ambil key-nya jenis K yaitu kita tampilkan key-nya jenis K. Sehingga nanti di sini pada saat nanti kita tekan tombolnya maka nanti akan ditampung ke dalam variabel set V jenis yaitu jenis K. Kita ambil contoh, misalkan nanti namanya misalkan Adi. Kemudian 25. Nah, jenis kelaminnya laki-laki. Klik. Nah, kemudian pada saat kita simpan, maka nanti di sini sudah tampil nama siswa Adi, umur siswa 25 tahun, jenis kelamin laki-laki. Nah, sehingga nanti kalau misalkan kita si perempuan, klik kita simpan, maka nanti akan ganti perempuan. Tergantung dari data yang kita ambil dari list view-nya tadi. Ini penggunaan dari list view. Jadi yang pertama hati-hati kita siapkan dulu datanya supaya nanti tampil di aplikasi, yaitu kita menyiapkan suatu konstantanya nanti jenis kelamin namanya variabel. Kemudian terdiri dari key-nya yaitu jenis K, kemudian laki-laki dan perempuan isinya. Kemudian baru nanti kita siapkan tampilnya sampai juga nanti bagaimana kita menampilkan yaitu kita menggunakan map. Jadi nanti saya menampilkan mapnya yaitu untuk menampilkan data list view-nya tadi itu. Ini untuk form data siswa. Handling list view. Kemudian yang terakhir yaitu handling radio bottom.
Nah, sama dengan nanti yang di list view, nanti radial bottom ini nanti suatu pilihan nanti yang perlu kita isikan hanya nanti modelnya model dalam model radio seperti ini. Nah, nanti di sini ada objeknya, nanti ada modelnya, nanti misalkan dari form siswa tadi selain jenis kelamin nanti ada program pilihan, ada reguler, mungkin full day atau mungkin boarding school. Nah, nanti di sini kita bisa menggunakan pilihan atau komponen radio bottom. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau tadi pakai list view, jenis kelamin perempuan atau laki-laki, modelnya seperti ini. Kalau kita menggunakan radio bottom, modelnya seperti ini. Sama dengan list view, kita harus menampilkan dulu data-data yang akan dimunculkan di layar. Nanti di sini kita ambil, misalkan kita ambil contoh, kita membuat satu variabel namanya data pilihan yang isinya label, jadi label yang ditampilkan di sini, reguler, full day, boarding school, kemudian value, jadi nilai. Jadi pada saat nanti kita pilih reguler, maka nanti akan tersimpan value-nya ini, nilainya reguler, akan tersimpan di memori seperti ini. Jadi nanti di sini labelnya nanti bisa jadi nanti beda, value-nya apa, misalnya kita singkat. Kemudian kita buatkan konstanta untuk pilihan yang mengambil data reguler. Artinya pada saat dijalankan pertama yang muncul reguler dulu. Nah, seperti biasa kita di function tadi kita tambahi, yaitu ada pilihan, yaitu set v pilihan, kemudian pilihan. Nah, kemudian bagaimana penggunaannya di di aplikasinya, bagaimana menampilkannya. Nanti di sini pada saat nanti menampilkannya kita menggunakan radio form. Oh ya, jangan lupa di sini ada tambahan, nanti kita bisa harus menggunakan mengimpor radio form. Nah, di sini relatif. Jadi karena kita menggunakan komponen radio form, berarti harus kita impor dulu. Nanti di sini. Sehingga nanti di sini kita gunakan teksnya, jadi program pilihan yang tampil, kemudian radio formnya, nanti radio form yang ditampilkan, nanti data pilihan, tadi data pilihannya ada 3, ada reguler, full day, dan boarding school. Kemudian baru nanti di sini inisialnya kita 0, nanti tidak ada awalnya, nanti nilainya 0, tidak ada yang dipilih. Kemudian baru on press. Nah, nanti di sini karena radio bottom ini radio form menggunakan hampir dengan sama dengan bottom ya, ada nanti objek yang harus kita tekan, maka nanti pada saat ditekan maka nanti akan menyimpan data value-nya tadi. Diingat value-nya nanti ada reguler, ada full day, ada boarding school. Jadi value-nya ini yang disimpan, sehingga nanti kita milih full day ya sudah full day, nanti boarding nanti yang tersimpan adalah value-nya boarding. Nah, kemudian seperti biasa di tombol simpannya nanti ditambahi tadi jenis kelamin, tambahi sekarang program pilihan, sehingga nanti di sini kalau kita masukkan namanya misalkan Adi, umurnya 25 tahun, laki-laki, program pilihan apa, misalkan reguler, sudah kita simpan, nanti namanya program pilihannya muncul reguler. Kalau full day ya sudah kita simpan namanya full day. Kalau boarding school kita simpan namanya boarding school. Nah, ini beberapa contoh penggunaan handling. Jadi mulai dari bagaimana kita menggunakan handling tombol, kemudian bagaimana kita menggunakan handling text input untuk inputan, bagaimana menggunakan list view untuk menampilkan data pilihan dalam bentuk data objek 4 ya misalkan, atau data yang lain. Bagaimana nanti kita menggunakan handling radio bottom, jadi pilihan dengan objek yang sudah disediakan seperti ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.